Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Oke, teman-teman. Jadi, pada pagi hari ini, di awal bulan September ya, tanggal 1 September, di mana di bulan ini sudah ada mungkin di antara teman-teman yang mendapatkan jadwal ya, untuk tes SKD di bulan ini. Baru-baru. Ya, semoga dilancarkan. Semoga kita semua bisa lulus CPNS 2021 ya, teman-teman. Semangat terus. NIP sudah di depan mata, jadi jangan sampai kita mau jemput NIP tapi malah kita takut, malah kita deg-degan. Jangan ya, hilangkan semua itu. Kita harus sambut dengan gembira ya, seperti kita menyambut menyambut sesuatu yang kita idam-idamkan gitu ya. Oke, baik teman-teman. Sebelum kita sharing pada hari ini, alangkah baiknya jika kita awali dengan doa ya, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Oke, teman-teman. Sebentar. Ini sudah. Oke. Sebelum saya memulai, coba kita sharing dulu ya, kita diskusi dulu. Teman-teman mungkin sudah pada ini ya, pada tahu ya apa sih permutasi, apa sih kombinasi, terus perbedaannya apa sih gitu ya. Coba teman-teman kalau misalnya boleh saya tahu, apa sih teman-teman kalau misalnya kalau kita bicara tentang permutasi, kombinasi, apa sih yang ada dalam pikirannya teman-teman? Coba kita diskusi dulu yuk sebelum kita memasuki kawasan tertib lalu lintas ya. Nggak bercanda. Oke, apa sih yang teman-teman pikirkan kalau permutasi itu apa? Bedanya dengan kombinasi. Di permutasi itu ada apa? Terus di kombinasi itu ada apa gitu, teman-teman. Coba boleh diungkapkan. Permutasi perlu memperhatikan syarat. Ya, mantap. Kak Gita. KUU, susunan objek dengan memperhatikan urutan. Ya, betul. Jadi, kalau permutasi itu ya, per. Berarti kalau per itu ada apa, teman-teman? Ada peraturan, ya. Kalau saya gitu, supaya kita nggak lupa. Jadi, dia itu ada peraturan, ya. Terus, ada peraturan, terus dalam susunannya itu dia memperhatikan urutan, ya. Betul ya, teman-teman, ya. Memperhatikan urutan. Ini kok jadi ke atas? Di bawah ya? Kalau kombinasi. Nah, kombinasi gimana teman-teman? Sebentar. Bentar, Mak. Oke. Kalau kombinasi gimana teman-teman? Kalau tadi permutasi itu kan memperhatikan urutan. Kalau kombinasi berarti lawannya ya? Ya, mantap, acak. Ya, betul. Kalau kombinasi berarti dia lawannya ya, berarti dia tidak memperhatikan urutan. Oke, mantap nih. Pasti udah pada tahu ya teman-teman dasarnya tidak memperhatikan urutan. Nah, jadi bedanya permutasi itu berarti dia itu susunan yang memperhatikan urutan, sedangkan kombinasi itu tidak memperhatikan urutan. Dia boleh acak gitu ya. Nah, terus kalau misalnya nih yang sering-sering ada di soal ya teman-teman, kalau permutasi itu contoh kasusnya misal ada pemilihan apa teman-teman? Pemilihan misalnya yang paling sering ya, sekretaris, terus apalagi ketua, bendahara gitu ya. Yang ditanya tuh ada berapa cara yang bisa dilakukan gitu ya. Nah, biasanya permutasi tuh gitu. Pemilihan sekretaris, ketua, bendahara, apalagi teman-teman kalau misalnya soalnya itu menyangkut permutasi selain pemilihan ini apalagi coba. Ada yang tahu nggak, teman-teman? Ada. Oke, Kamawar. Nah, selain itu apa? Ada susunan huruf ya. Nah, susunan huruf. Nah, biasanya itu pakai permutasi. Sedangkan kalau kombinasi nih, misalnya apa? Jabat tangan ya. Biasanya jabat tangan. Tapi jabat tangannya nggak ada syaratnya, jadi boleh terserah. Si A mau jabat tangan duluan sama si B, si C mau jabat tangan sama si D, terserah. Pokoknya dia acak aja. Jabat tangan, terus apalagi pengambilan bola misalnya ya, pengambilan bola gitu ya, bola kuning, bola merah, bola-bola. Dan banyak lagi ya teman-teman, apalagi nih coba.
barisan duduk bersalaman, bola dadu. Wah, mantap nih. Oke, pasti sudah pada tahu ya teman-teman. Oke, karena kita sudah tahu nih bedanya, oh ternyata kalau permutasi itu memperhatikan urutan. Contohnya nih kalau sering dari soal ya, kayak pemilihan sekretaris dan sebagainya, susunan huruf. Kalau kombinasi tidak memperhatikan urutan. Contohnya jabat tangan yang tidak ada syaratnya, pengambilan bola dan sebagainya. Oke, kita langsung aja ke contoh aplikasi permutasi. Nah, permutasi itu rumusnya ya, rumus dasarnya itu kan P, N, R. Oke? Nah, N itu kan jumlahnya ya, kalau R itu jumlah anggotanya. Nah, berarti kan P, N, R itu kan rumusnya apa teman-teman? N faktorial ya, dibagi N min R faktorial. Nah, gini ya teman-teman, ini rumus dasar dari permutasi ya. Faktorial itu apa? Nah, kalau faktorial itu misal ya, saya sebelum ke N faktorial, misal saya punya nih angka berapa ya? 3 faktorial. Nah, 3 faktorial itu gimana teman-teman cara penjabarannya? Kalau kita menemukan 3 faktorial, berarti ini kan 3 dikali 2 dikali 1. Ya, pokoknya dia paling terakhir itu 1 faktorial itu 1 gitu ya. Berarti ini berapa? 3 faktorial itu sama dengan 3 dikali 2 kali 1. 6 kali 2, 3 kali 2, 6 kali 1 itu 6. Terus kalau misalnya saya punya, yang gampang aja deh. Berapa ya? 4 deh. 4 faktorial. Nah, berarti ini mulai dari angka 4. Dia mundur ya. 4, terus 3, terus 2, terus 1. 1 faktorial itu 1. Sebenarnya nggak usah ditulis faktorialnya, 1 aja boleh. Nah, 4 kali 3, 12. 12 kali 2 itu 24. Artinya apa? Kalau 3 faktorial itu berarti 3 kali 2 kali 1. Kalau 4 faktorial, 4 kali 3 kali 2 kali 1. Kalau misalnya ada 10 faktorial, sama. 10 faktorial juga. 10 kali 9, kali 8, kali 7, kali 6, kali 5. Wah, ini dan sebagainya ya. Sampai angka 1 ya, 5, 4, 3, 2, 1. Nah, ini yang dimaksud dengan faktorial. Titik. Nah, ini ya, gini ya, teman-teman. Oke, coba saya lihat dulu. Ya, betul. Gitu ya. Jadi mundur ya. Misalnya di sini angka 4, berarti mulai dari angka 4. 4 mundur ke angka 1. Kalau saya di sini angka 3, mulai dari angka 3. Angka 10 mundur sampai angka 1. Gitu ya. Ini yang dinamakan dengan faktorial. Kalau misalnya teman-teman masih mungkin ada yang baru tahu faktorial, refresh lagi ya ke pelajaran dulu kita SMA. Ini kalau faktorial itu ingat aja Syahrini ya teman-teman. Kenapa? Karena dia itu apa teman-teman? Maju, mundur. Kalau Syahrini itu apa? Maju, mundur, cantik gitu ya. Sama kayak faktorial. Faktorial juga mundur dia ya. Angkanya mundur. Jadi supaya teman-teman itu suka dengan tiuk. Kalau misalnya kita bicara permutasi kombinasi, faktorial ingat aja Syahrini ya. Oke. Maju, apa sih Kak? Wah, maju mundur cantik ya, benar. Jadi kalau faktorial ingat aja Syahrini. Ya, dia itu mundur, angkanya mundur ya. Terus nih, sebelum kita ke permutasi ya. Misal saya punya ya, kita ke faktorial dulu biar kita tahu dasarnya dulu ya. Misal saya punya berapa ya? Oh, 4 faktorial dibagi 2 faktorial. Nah, ini berapa hasilnya, teman-teman? Coba. Bukan 4 bagi 2 sama dengan 2, enggak ya. Coba 4 faktorial dibagi 2 faktorial. Ini gimana caranya? Wah, sudah yang jawab ya, 12. Mantap. Nih ya. Kalau kayak gini, ini kan berarti 4, mundur ya, kali 3, kali 2. Nah, kalau misalnya ini kan 2, ya udah ini kan 2, tulis aja 2 faktorial. Nah, dengan syarat ini nggak usah dikali 1 lagi, ini langsung aja 2 faktorial. Biar bisa kita coret. Ini kita bisa coret, jadi hasilnya 4 kali 3 sama dengan 12. Sama juga, misal ya, misal saya punya nih, berapa ya, angka besar deh. 25 faktorial ya, dibagi dengan 23 faktorial. Nah, ini gimana teman-teman? Hasilnya berapa nih? 25 faktorial dibagi 23 faktorial. Ya, duanya dicoret. Benar, Kaus nih. Mantap, Kaus dari Semarang ya. Oke. 25 kali 24. Ya, betul ya. Jadi kalau ada kayak gini, kita langsung tulis aja. Angka pertama 25, mundur.
24. Nah, terus karena di sini ada 23, kita nggak usah sampai 1 ditulis panjang ke sini, si mundur ini, si Syahrini. Nggak usah ya. Ini langsung aja sampai sini aja. 23 faktorial, stop. Dibagi, ini 23 faktorialnya ditulis aja, nggak usah diuraikan. Ini boleh dicoret. Berarti 25 faktorial dibagi 23 faktorial itu berarti sama dengan 25 kali 24. Nah, ini silahkan dikalikan ya. 25 kali 24 itu berapa? Oke, aman ya teman-teman? Konsep faktorial. Wow, ada yang menulis nih. Kak Juhairiah, 600. Oh ya, saya tulis ya. Kasih udah dihitungin, Kak. Sebentar. Ini 600. Oke, mantap. Oke, konsep faktorial melawan lupa ya. Sudah pada, ini ya teman-teman, sudah pada ingat ya. Mungkin bagi yang baru belajar lagi materi ini, boleh saya lanjutkan ke konsep permutasi yang sesungguhnya. Oke, sebentar ya teman-teman. Oke, saya lanjutkan ya. Saya hapus ya konsepnya. Lanjut. Oke, sip. Mana nih? Oke, nih konsep permutasi. Ya, misal, nah saya tulis lagi rumusnya biar nggak lupa. Ini gini ya, teman-teman. N faktorial, sama dengan N min R faktorial. Gini ya. Misal nih, saya punya nih, dalam suatu organisasi ya, nih soalnya. Dalam suatu organisasi itu akan dipilih ya, ketua dan wakil. Ketua dan wakil. Nah, terus ketua dan wakil ini kandidatnya ada misalnya 4 orang kandidat. 4 orang kandidat. Ya, jadi soalnya tuh ada 4 orang kandidat akan dipilih menjadi ketua dan wakil. Nah, pertanyaannya berapa cara atau berapa susunan yang dapat dibuat ya? Berapa cara atau susunan yang dapat dibuat atau berapa susunannya gitu ya? Coba gimana nih teman-teman? Konsep permutasi. Saya mau ada punya organisasi nih, mau dipilih ketua wakil, terus ada 4 kandidatnya nih. Nah, jadi berapa susunan yang dapat dibuat? Coba dijawab dulu dari konsep permutasi ya, nomor 1. Ih, mantap banget. Udah pada pinter-pinter ya, 12. Oke. Nah, ini kan berarti kalau kayak gini teman-teman, nih ya, saya jabarkan biar tahu. Diketahui jumlahnya, kandidatnya kan ada berapa? 4, berarti N-nya 4. Nah, anggotanya ada 2 ya, yang mau dipilih itu berarti R-nya 2. Gini ya, teman-teman. Yang ditanya berapa susunan? Nah, berarti permutasi dari 4, 2. Gini ya. Nah, cara penulisannya gini. Nah, jawab. Berarti ini gimana? P 4,2 sama dengan. Ini bukan 4,2, enggak ya. Jadi ini 4 sama 2 gitu ya. N-nya itu 4 faktorial. Ya. N min R berarti 4 min. R-nya 2 faktorial. Berarti ini sama dengan 4 faktorial dibagi 2 faktorial. Bukan ini coret-coret jadi 2, enggak ya. Kalau ini tadi ingat Syahrini maju mundur cantik. Jadi ini 4 dikali 3 dikali 2 faktorial bagi 2 faktorial. Berarti coret-coret 4 kali 3 sama dengan 12. Jadi susunan yang dapat dibuat adalah 12. Mantap teman-teman yang sudah pada benar semua. Oke, untuk permutasi aman ya. Teman-teman, saya lanjut ke kombinasi boleh ya? Wah, ada yang lagi bangun rumah sepertinya. Bentar, saya minum dulu ya. Oke, lanjut. Kombinasi. Nah, kalau rumus kombinasi. Oh iya, sebentar teman-teman. Sebelum saya ke kombinasi. Ada satu lagi ya. Untuk permutasi itu ada yang kita kenal dengan apa teman-teman? Satu lagi ya. Tinggalan. Permutasi apa? Permutasi siklik atau siklis. Nah, sama aja ya. Nah, ini kalau permutasi siklik itu rumusnya adalah apa teman-teman? N min 1 faktorial. Apa ini permutasi siklik ini maksudnya? Kalau misalnya teman-teman ingat, permutasi siklik itu, ingat lagi. Kalau misalnya penalaran analitis kan ada duduk meja bundar. Nah, ini juga sama ya.
Kalau ini bukan duduk meja bundar, bisa juga sih duduk meja bundar. Tapi biasanya ini tulisannya atau bahasanya itu adalah duduk melingkar ya. Nah, kalau ada misalnya berapa susunan dari duduk melingkar, nah ini kita biasanya pakai rumus ini ya, permutasi siklik ini. Contoh, mau contoh nggak teman-teman? Kalau yang untuk ini, kalau yang untuk siklik ya, sebentar. Misal gini, ada berapa ya? Bentar, saya mikir dulu. Oh, boleh deh. Misal ya, tentukan berapa banyak susunan ya. Tentukan berapa banyak susunan yang berbeda bila terdapat 4 orang duduk mengelilingi meja bundar atau meja melingkar ya. Nah, coba berapa nih? Tentukan berapa banyak susunan yang berbeda. Wah ini chatnya cepet banget ya. 6. Wah, mantap. 6 cara. Oke. Nah, ini kan ya, teman-teman. Nih, ingat. Ini duduk melingkar-melingkar. Ingat, rumus ini, permutasi siklik. Berarti kan ini P. N-nya berapa, teman-teman? Ada 4 orang, ya. Berarti ini dikurang 1 faktorial. Oke, berarti 4 kurang 1 faktorial berarti 3 faktorial. 3 faktorial bukan 3 kali 1 ya. Ingat Syahrini, maju mundur cantik, mundur. Dari angka 3, angka 2 dulu, baru angka 1. 3 kali 2, 6. 6 kali 1 itu 6. Berarti ini ada 6 cara ya. Nomor 2 ini. Oke, aman ya teman-teman? Kalau ada ketentuan. Oh, kalau itu beda lagi Kak Dwi. Nah, nanti ya kita akan bahas di sesi berikutnya. Ini saya ingin sharingnya yang dasar dulu ya. Takutnya ada teman-teman yang masih belum tahu. Jadi kita kuatkan fondasi dulu, nanti baru kita ke soal yang macam-macam dan sebagainya. Oke, mantap nih Kak. Siapa yang bertanya tadi? Luar biasa. Oke. Ya, lanjut dulu ya ke kombinasi. Nah, coba. Kalau kombinasi tuh gimana? Rumusnya kombinasi tuh gimana, teman-teman? Ada yang tahu nggak? Ada yang masih ingat? Kombinasi tuh gimana sih rumusnya? Nah, kombinasi itu misal ya, ada ini ya, saya tulis C misal ya, gini juga boleh ya, N faktorial, R faktorial. Ini rumusnya adalah N faktorial dibagi R faktorial dikali N min R faktorial. Nah, ini perbedaannya. Kalau yang tadi kan permutasi langsung dikurang aja ya. Kalau yang kombinasi itu ada R-nya. R-nya ikut di sini gitu ya. Misal ya, nih, saya jangan dulu ke aplikasi deh, ke angka dulu aja. Misal saya rubah ya, di sini misal angka berapa ya? Angka 4 faktorial, di sini 2 faktorial deh. Nah, ini hasilnya berapa teman-teman? Kombinasi 4 faktorial, 2 faktorial. Nah, ini hasilnya berapa? Coba. Mantap, Kak Sufi. Oke. Coba, gimana? Wah, Kak Adis, 4. Oke. 6. Ada 4, 6. Bagaimana ini? Kita bahas ya. Ini kan berarti N-nya berapa? 4 ya. 4 faktorial. R-nya 2 faktorial. Terus 4 min 2 faktorial. Coba ya. Misalkan ini 4 faktorial dibagi 2 faktorial dikali 2 faktorial. Ya udah, 4 kali 3 kali 2 faktorial dibagi 2, ini 2 faktorial itu 2 kali 1, 2 faktorial. Berarti ini coret-coret. Oke. 4 bagi 2, 2. 2 kali 3, 6. Nah, berarti ini hasilnya 6 ya, teman-teman. 6. Bukan 12 ya, 6 ya. 6 cara. Oke. Oke. Lanjut ya, teman-teman. Sebentar ya, teman-teman. Oke, saya lanjutkan. Misal ya, nih, misal
ada apa ya, kalau misalnya kombinasi tuh, bentar. Kombinasi itu kan dia acak ya. Oh, misal gini, salaman ya. Misal ada di dalam suatu pertemuan ya. Di dalam pertemuan itu terdapat berapa orang ya? Terdapat 4 orang. Nah, terdapat 4 orang mereka akan bersalaman. Tentukan berapa banyak cara yang bisa dilakukan, berapa banyak cara yang bisa dilakukan. Ayo, coba gimana nih? Mantep banget ya. Chatnya sangat cepat sekali, seperti kecepatan cahaya ya. Sebentar ya teman-teman. Nih. Oke, coba saya lihat dulu jawabannya apa nih teman-teman jawabannya. 6, mantap. Coba ya. Nah ini kan berarti gimana teman-teman? Nah ini berarti N-nya berapa? Diketahui N-nya 4 ya. Terus R-nya bersalaman. Berarti kalau bersalaman kan aku dan kamu ya. Berarti R-nya 2. Bukan aku dan dia. Berarti ini yang ditanya caranya. Oh ini mah sama kayak yang ini ya. Berarti ini kan kombinasi 4 faktorial, 2 faktorial. Ini sama kayak yang ini ya. Berarti 4 faktorial, 2 faktorial, 4 min 2, 2 faktorial juga. Ya udah, berarti ini 4 kali 3 kali 2 faktorial dibagi 2 faktorial, 2 kali 1. Coret-coret. 4 bagi 2 itu berapa? 2, 2 kali 3 itu 6. Berarti caranya ada 6 cara. Nah, gitu ya. Oke, kombinasi, permutasi. Dasarnya sudah 6, no debat, mantap. Kita langsung ke soal ya, teman-teman. Soal nomor 1. Nah, tentukan banyak cara menyusun 2 huruf dari huruf-huruf ABC. Nah, huruf, ingat, menyusun huruf. Kita pakai apa ya, menyusun huruf itu? Nah, coba dijawab dulu, teman-teman. Jawabannya apa ini? Wah, sudah banyak yang menjawab. Mantap sekali. Saya lihat. Dede, wah luar biasa. Nah ini cara menyusun huruf. Kalau huruf itu kan berarti pakainya permutasi. Kenapa? Karena kalau diacak, dibacanya juga beda ya. Jadi dia harus berdasarkan urutan. Halo, ini ada yang jawab. Dia yang jawab apa gimana ini? Ini huruf pakainya apa teman-teman? Permutasi ya. Ini pakai permutasi ya. Nah, di sini kan tentukan banyaknya menyusun urutannya 2 huruf. Nah, dari berapa huruf? Ada berapa? A, B, C. Berarti kalau huruf A, B, C itu ada berapa? 1, 2, 3. Ada 3. Berarti ini diketahui N-nya itu 3, R-nya itu 2. Yang ditanya apa? Permutasi 3 dari 2. Jawab. Nah, berarti ini gimana? 3 faktorial dibagi 3 kurang 2, dapat teman-teman 1 faktorial. Ya udah, 3 kali 2, sebenarnya bisa langsung, tapi nggak apa-apa, saya jabarkan. Ini ya, 1 faktorial. Coret-coret, 3 kali 2 itu sama dengan 6 cara, jawabannya yang delta. Oke, aman teman-teman, nomor 1. Oke, aman ya. Iya, 2 kali 3, mantap Kak Putri. Nomor 1 aman ya, lanjut soal nomor 2. Nah, kelas 10 SMA 4 Kota Sukabumi membuat kepengurusan kelas. Pertama, mereka akan memilih ketua kelas dan wakil ketua kelas. Ada 6 orang kandidat yang akan dijadikan sebagai ketua dan wakil ketua. Ada berapa pasang kandidat yang dapat menjadi ketua dan wakil ketua? Ini nih, ingat. Ketua kelas. Wah, mantap. Kak Adis nih cepet banget. Nih Kak Adis nih luar biasa ya, paling cepat banget nih kalau kerjain soal Kak Adis pasti nomor 1 nih, luar biasa. 30, wah hebat. Oke, ingat susunan urutan ketua kelas, bendahara, sekretaris ya.
mau itu menteri, kabinet, dan sebagainya, urutan-urutan kayak gitu-gitu ya. Itu pakainya permutasi ya, teman-teman. Oke, di sini kan ada 6 kandidat. Berarti N-nya 6. R-nya berapa? Yang mau dipilih ada berapa nih? Yang dipilih itu ketua kelas dan wakil ketua kelas. Oh, berarti ada 2 yang mau dipilih. Ah, berarti gimana ini? P 6 dari 2. Ya, pintar. Makasih. Bentar. Makasih ya. Nah, terus ini jadinya gimana teman-teman? 6 faktorial ya. Dibagi 6 min 2 faktorial. Sama dengan 6 faktorial dibagi 4 faktorial. Sama dengan 6 dikali 5 dikali 4 faktorial dibagi 4 faktorial. Coret-coret 6 kali 5, 30. Jadi ada 30 pasang. Oke, nomor 2 aman teman-teman. Wah, mantap Kak Bima. Kak Uus, wah luar biasa. Aman ya nomor 2. Kak Ade Cahaya 30 fix. Oke, boleh saya lanjut ya teman-teman? Sip. Lanjut. Nomor 3. Di dalam suatu organisasi kelompok belajar, wah ini bernama Santico. Nah, ini adalah salah satu nama yang teman-teman, yang dari teman-teman untuk saya ya, namanya Santico. Jadi sebelum saya di Bimbel Prediksi, itu saya ada grup kecil, dan teman-teman di grup kecil itu sering bilang saya Santicun, terus kalau misalnya Aman, Amanti. Jadi saya pas bikin soal tuh ingat dari teman-teman nih, bilang kalau misalnya saya teach itu Kak Santicun katanya. Jadi saya buat aja soalnya biar melekat ya, ini kenang-kenangan dari teman-teman. Oke. Di dalam suatu organisasi, kelompok belajar bernama Santicun terdiri dari ketua, sekretaris, dan bendahara. Terdapat 5 orang yang mendaftarkan diri. Banyak cara untuk memilih ketua. Nah, ini coba nomor 3 jawabannya apa ya? Warga Margacun. Oke, mantap. Apa ini jawabannya? A katanya. Oh, luar biasa sekali. Oke, coba ya. Ini kan N-nya ada berapa? N-nya ada 5. R-nya berapa, teman-teman? Ketua, sekretaris, bendahara. Berarti R-nya 3 ya. Nah, banyak cara. Ya udah. Berarti P 5 dari 3. Sama dengan 5 faktorial dibagi 5 min 3 faktorial. Sama dengan 5 faktorial dibagi berapa ini? 2 faktorial ya. Oke, berarti ini sama dengan 5 kali 4 kali 3 kali 2 faktorial. Stop ya, dibagi 2 faktorial. Coret-coret, 5 kali 4, 20 kali 3 berapa? 60 cara. Jawabannya yang alfa. Coba saya lihat chatnya nih. Wah, sudah banyak chat ya. Ya betul ya teman-teman. Jawabannya A. Wah, ini ada terpeleset nggak? Oke, nggak ada yang terpeleset. Mantap. Kak Cindy, warga Margacun. Warga Margacun, grup apa? Ada grup sebelum di Bimbel tuh saya ada grup kecil ya. Oke, oh iya teman-teman, kemarin juga nih ada yang tanya yang mau daftar ketupat, bukan ketupat, pemantapan TWK ya. Kalau teman-teman mau daftar terus mau dapat potongan bisa gunakan kode referral ini ya, Santicun, untuk mendapat potongan harga. Warga Margacun. Oke, lanjut ya. Nomor 3 aman. Nomor 4. Sebuah tim Olimpiade Nasional terdiri dari 5 orang siswa yang akan dicalonkan untuk menjadi pemain. Namun, 3 orang yang boleh menjadi, hanya 3 orang ya, hanya 3 orang yang boleh menjadi perwakilan tingkat nasional. Tentukan banyaknya cara yang bisa dipakai untuk memilih perwakilan tingkat nasional tersebut. Ayo, coba dikerjakan dulu. Yang Piu nggak ada, Kak Muhammad Jalan. Yang Piu kayaknya belum ya, Kak ya. Baru ada yang pemantapan TWK aja. Piu-nya belum ada sih kayaknya, Kak Muhammad Jalani. Oke, wah mantap nih. Banyak yang sudah menjawab ya. Luar biasa. Oke, teman-teman. Ini kan berarti ini N-nya 5 ya. Oke, N-nya 5, R-nya 3. Nah, tentukan banyak cara yang bisa dipakai. Udah, berarti P 5 dari 3 sama dengan 5 faktorial
Dibagi 5 kurang 3 itu berarti 2 faktorial. Sama dengan 5 kali 4 kali 3 kali 2 faktorial ya. 2 faktorialnya dicoret. Coret. 5 kali 4, 20, kali 3, 60. Jadi, banyaknya cara yang bisa dilakukan atau yang bisa dipakai untuk memilih perwakilan tingkat nasional tersebut adalah 60 cara. Kak Santi, ya Kak Awal saya ikut yang pemantapan TWK, teman-teman, yang nanti tanggal berapa ya? Tanggal 3 ya. Tapi kalau untuk kode referral, kalau nggak salah, itu dari tim LCPNS hanya sampai tanggal 2 ya, kalau yang dapat potongan, tapi nggak tahu juga. Coba nanti saya tanyakan lagi ya, teman-teman. Ya, gimana Kak Awal? Aman ya? Kak, ini bukan kombinasi. Enggak, ini permutasi ya, teman-teman. Karena kan di sini kan, 5 orang siswa dicalonkan menjadi pemain. Dan hanya 3 orang. Nah, jadi yang ini kan nanti tuh, kalau tim itu berarti kan ada urutannya ya. Jadi ini pakainya permutasi ya. Kak, siapa ini yang tanya? Aman. Oke, lanjut. Nomor 5. Nah, dalam tim kreasi suatu film berjudul Ryan Keliling Dunia, akan dibuat tim kepengurusan yang terdiri dari sutradara, produser, dan artis. Terdapat 12 calon yang memenuhi kriteria. Maka tentukan banyak cara susunan tim kepengurusan tersebut. Ini nih, urutan. Ih, cepet-cepet banget ya, luar biasa banget ya. Jawabannya C. Oke, coba kita bahas bersama. Nih ya. Nih, di sini kan akan dibuat tim kepengurusan yang terdiri dari sutradara, produser, dan artis. Berarti N-nya 12, R-nya berapa teman-teman? 3. Yang ditanya berapa banyak cara? Ya udah, ini P, 12, 3. Berarti ini gimana? 12 faktorial dibagi. 12 kurang 3 berapa teman-teman? 9 ya. Oke, 9. Berarti ini 12 dikali 11 dikali 10 dikali 9 faktorial. Dibagi 9 faktorial. Coret-coret. Oke, berarti ini berapa? 12 kali 11 itu 12. Coba 12 kali 11. Berarti ini 12, ini 12. 132 ya. Oke. 132 pakai 01. Jadi 1320. Yang mana 1320? Yang cari ya. Oke. Jadi nomor 5 yang C jawabannya ya, teman-teman. Ih, mantap banget. Kau Us. Wah. Coba pakai. Ini saya pakai cara ini dulu aja ya, teman-teman. Biar teman-teman nggak bingung. Pakai cara dasar dulu ya. Oke. Kalau, nanti setelah ini nanti ada yang kombinasi ya Kak Jailani, supaya nanti nggak bingung. Coba ya, kita lanjut dulu. Nomor 6. Nah, tentukan banyaknya susunan, susunan yang berbeda jika terdapat 5 orang duduk mengelilingi meja bundar. Wah, BBBB. Nah, tadi ya, kalau ada yang duduk meja bundar, ingat rumus permutasi siklik. Rumusnya apa? P, N, min 1 faktorial. Berarti ini gimana? P, N-nya 5, dikurang 1 faktorial. Berarti ini gimana? P, 4 faktorial. Oke, berarti 4 faktorial. 4 kali 3 kali 2 kali 1. 4 kali 3, 12 kali 2, 24 kali 1, 24. Jadi berapa cara? Ada 24 cara. Jawabannya yang bravo. Oke, aman teman-teman. Nomor 6. Wah, mantap nih Kak Uus. Aman. Lanjut. Nomor 7. Nah, coba nih yang ini. Dari 10 orang peserta bimbel akan dipilih 4 peserta yang akan mengikuti kegiatan belajar bersama. Coba, nomor 7 nih. Nah, ini tadi yang nanya perbedaan ya, perbedaan permutasi dan kombinasi. Nah, coba nomor 7 nih kira-kiranya pakai apa ya? Pakai permutasi kah atau pakai kombinasi kah? Yuk, wah baru satu chat. Apakah ini jawaban? Kak Adis. Luar biasa Kak Adis ini ya. C katanya. Oke. Nah,
Banyak yang menjawab C. Kalau yang menjawab C itu kan berarti pakai kombinasi. Coba saya mau tanya. Teman-teman, ini kenapa pakai kombinasi? Kenapa nggak pakai permutasi ya nomor 7 ini? Ayo, ada yang bisa jawab nggak? Kenapa ini pakainya kombinasi? Teman-teman kan jawabannya C. Kalau C itu kan berarti pakainya kombinasi ya setelah saya hitung. Kenapa ini pakai kombinasi? Kenapa nggak permutasi? Karena tidak ada syarat. Karena tidak ada urut. Dipilih acak. Ya, betul. Di sini tidak ada syarat ya. Kalau tadi kan kayak sekretaris, pemilihan tim, itu kan berarti ada urutannya ya. Ya, kalau yang ini kan nggak ada syaratnya. Ih, luar biasa banget ya, teman-teman. Jadi kalau nggak ada syarat, otomatis kita acak ya. Kombinasi berarti kan. Ya udah, ini N-nya ada berapa, teman-teman? 10 kan. 4 peserta berarti R-nya 4. Ya udah, berarti kombinasi gimana tadi? N faktorial sama R faktorial gini ya. Berarti ini C 10 faktorial, ini 4 faktorial. Oke, 10 faktorial dibagi R faktorial. R faktorial itu 4 faktorial dikali 10 min 4 faktorial. Sama dengan 10 faktorial dibagi 4 faktorial dikali 6 faktorial. Sip, berarti ini gimana? 10 dikali 9 dikali 8 dikali 7. Stop sampai 6 faktorial. Oke, set. Ini 4 kali 3 kali 2 kali 1. Ini saya jabarkan aja ya teman-teman. Ini sebenarnya bisa langsung coret-coret aja. Tapi saya jabarkan aja biar teman-teman jelas. Nah, berarti kan ini 4 sama 2 itu 8. Ini boleh coret ya. 3 sama 9 ini 3. Berarti 10 kali 3 sisanya ya. 10 kali 3 itu 30. 30 kali 7 itu berapa? 210. Jawabannya ya Charlie. Oke, aman teman-teman? Nomor 7? Mantap, Kak Uus. Ya, betul, 210. Kak Uci. Oh iya ya, coba deh Kak Uci. Saya juga tadi yang Olimpiade ya, saya juga tadi kayak masih ragu gitu. Coba kita flashback dulu ya teman-teman, kita diskusi nih. Nah yang ini ya, coba deh. Sebuah tim Olimpiade nasional terdiri 5 orang siswa yang akan dicalonkan untuk menjadi pemain. Namun hanya 3 orang yang boleh menjadi perwakilan. Coba teman-teman, yang nomor 4 ini tadi ada yang bertanya. Kak siapa nih? Kak Uci ya. Kenapa ini nggak pakai kombinasi? Coba ada yang bisa jawab nggak teman-teman? Coba kita sharing ya. Sebuah tim Olimpiade, namun hanya 3 orang yang boleh menjadi perwakilan tingkat nasional. Coba kita lihat yang nomor 7 ya. Nomor 7 tadi. Ini 10 peserta bimbel akan dipilih 4 peserta. Coba. Kalau yang tadi ada tulisan hanya boleh ya. Hanya boleh menjadi perwakilan. Coba teman-teman yang nomor 4. Ya, ada syarat. Ya, betul ya, Kak. Siapa? Kak Ade. Ini kata-katanya bedanya gini, teman-teman ya. Kalau saya flashback, ya. Ini kan di sini ada apa namanya? Ada tulisan hanya 3 orang yang boleh menjadi perwakilan tingkat nasional. Syaratnya berarti itu ya, hanya 3 orang yang boleh. Sedangkan kalau di soal nomor 7 ini kan akan dipilih 4 peserta. Berarti ini boleh siapa aja gitu ya. Paham nggak teman-teman? Coba ada yang bisa nambahkan nggak teman-teman? Ada yang masih bingung soalnya. Coba selain Kak Ade. Bentar ya, coba saya flashback dulu. Coba teman-teman, yang tadi nomor yang Olimpiade, nih masih ada yang bingung. Ini kenapa nggak pakai kombinasi aja? Kalau menurut saya, ini kan di sini ada tulisan ya, namun hanya boleh 3 orang. Berarti kan dia ada syarat ya teman-teman. Makanya kenapa ini di sini pakai permutasi. Berarti dia tuh nggak boleh acak. Tapi kalau yang tadi nomor 7 itu kan berarti nggak ada, hanya boleh gitu ya. Cuma tulisan 4 orang yang boleh. Berarti kan kalau 4 orang itu boleh siapa aja. Jadinya diacak. Jadinya pakainya permutasi. Coba kalau teman-teman ada yang bisa nambahkan nggak? Coba biar teman yang bertanya tidak ragu-ragu. Tidak galau lagi ya. Tidak galau gitu ya teman-teman. Coba gimana? Saya lihat chat dulu. Kenapa misal? Oke, teliti. Iya, betul. Misal si Budi, Andre, Dina, bukannya itu sama aja ya dengan Andre, Budi, dan Dina. Ini kan yang nomor 4 ini soalnya ada yang ada juga yang nggak saya buat sendiri ya teman-teman.
kebolak-balik tetap sama kan totalnya. Iya betul 3 sama. Tapi gini ya teman-teman, coba. Ini tuh soal yang nomor 4 ini, soal dari salah satu buku ya. Coba nanti saya lihat lagi ya, nomor 4 ini, sebenarnya ini maunya kemana, kenapa kok permutasi gitu. Kalau soal-soal yang selain ini, tuh saya buat, ada yang saya buat sendiri ya. Nah, tapi kalau yang ini tuh saya ambil dari salah satu buku ya, buku CPNS. Ini kalau untuk soal yang ini penjelasannya itu karena di sini ada tulisan hanya 3 orang yang boleh, jadi kayak ada syaratnya gitu, makanya pakainya permutasi gitu ya. Kak Aldebaran, K kali rumus N-1. Kalau itu rumus permutasi siklik untuk posisi duduk melingkar atau meja bundar ya, Kak Aldebaran. Kak Aldebaran. Oke, kita lanjut dulu ya teman-teman. Untuk soal nomor 4, nanti saya lihat lagi ya di sumber bukunya yang saya ambil. Nanti saya lihat lagi. Tapi kalau nomor 7 ini sudah pasti kombinasi ya teman-teman, karena ini acak, tidak ada syarat ya. Yang nomor 4 nanti saya keep dulu ya. Siap. Wah ini Kak Natalia ya, Kak Natalia yang di Bimbel CPNS ya. Oke, nomor 8. Dalam suatu pertemuan Asosiasi Pilot Citylink terdapat 30 orang saling berjabat tangan. Banyaknya cara jabat tangan yang terjadi adalah, yuk dijawab dulu. Nomor 8, apa ini jawabannya kira-kira? Jabat tangan. Yuk. Wah, sudah banyak yang menjawab nih. Mantap. Oke. Nih ya, teman-teman. Ingat, jabat tangan berarti itu acak, boleh ya, boleh siapa aja, boleh A sama B, boleh B, ini ya, boleh B sama A, boleh C sama A, pokoknya jabat tangan gak ada syarat, berarti dia langsung kombinasi ya, kita langsung kita langsung mindset kita kalau sudah lihat kayak gini jabat tangan udah pasti kombinasi. Ini kan berarti N-nya 30 ya. Jabat tangan, berarti kalau jabat tangan itu antara aku dan kamu, berarti R-nya ada 2 ya. Kenapa R-nya 2? Karena kan yang berjabat tangan itu kan berarti antara aku dan kamu. Aku dan kamu itu berjumlah berapa orang? 2 orang, gitu ya. Oke, berarti kan ini pakainya kombinasi ya. Kombinasi 30 dari 2. Sama dengan, atau boleh ditulis juga kayak gini ya. 30 faktorial, 2 faktorial. Sama dengan 30 faktorial dibagi 2 faktorial. 30 min 2 faktorial. Berarti ini berapa teman-teman? 30 dikali 29 dikali 28 faktorial dibagi. Nih, 2 kali 1. Berapa nih? 30 kurang 2? 28 faktorial. Coret. 2 sama 30 boleh ya saya coret? 30 dibagi 2 itu 15. 15 dikali 29 berapa teman-teman? 4, 3, 5. Jawabannya yang alfa. Oke, nomor 8 aman teman-teman. Wah, mantap kau Us. Ya, betul. Aman. Sip, lanjut ya. Nah, udah memasuki ya, teman-teman memasuki kawasan bola-bola. Coba. Dalam sebuah kotak terdapat 7 bola berwarna merah dan 4 bola berwarna putih. Akan diambil 4 bola. Banyak cara mengambil 2 bola warna merah dan 2 bola warna putih adalah, ya coba dijawab dulu berapa ini jawabannya. Nah, ini kalau bola-bola, ambil acak, otomatis kita langsung connect kombinasi ya. C. Wah, Kak Adis ini cepet banget Kak Adis ini ya. C katanya. Berarti C itu berapa? 1, 2, 6. Mantap. Oke, ada jawaban lain. Silahkan jawab dulu teman-teman. Nomor 9 ini jawabannya apa? Kak Laptop, Kak Us C, Kak Laptop juga C. Wah, luar biasa. Nih ya teman-teman, kalau kita lihat seperti ini, nih ya, ini kan ada 7 bola warna merah, jumlahnya ya 4 bola warna putih. Terus mau diambil 4 bola, 4 bola itu terdiri dari 2-nya dari merah, 2-nya lagi dari warna putih. Nah kalau kayak gini kita buat jadi 2 bagian ya teman-teman. Nih saya uraikan, jadinya ini ada N1 itu 7 yang merah ya, N2 itu berapa? 4.
Nah, karena di sini masing-masing berarti R1-nya berapa? 2. R2-nya mau diambil? R2-nya 2 lagi, 2 juga. Ya udah, tinggal dimainkan saja. C, N1-nya 7, R1-nya 2. Yang satunya C, N1-nya 4, R2-nya 2. Pakai faktor 3. Oke, jadi ini kan pakai faktorial, Tinggal dihitung bagaimana ini. Sip. 7 faktorial dibagi 2 faktorial, 7 min 2 faktorial. Sama dengan 7 dikali 6 dikali 5. Karena ini kan ini 5 ya. 2 kali 1, 7 kurang 2 kan 5 faktorial ya. Ini coret, ini coret. 6 sama 2 boleh saya coret. 6 bagi 2, 3. 7 kali 3, 21. Nah, ini yang warna merah ya. Nah, satu lagi itu yang warna putih. Berarti ini gimana? 4 faktorial dibagi 2 faktorial. 4 min 2 faktorial. Sama dengan 4 kali 3 kali 2 faktorial dibagi 2 faktorial dikali 2 faktorial. Ini coret, coret. 4. Nah, ini 4 kali 3, 12. 12 bagi 2 itu 6. Nah, karena yang ditanya itu berapa banyak cara, 2 warna merah dan 2 warna putih. Berarti ini dikali yang ini ya. Berarti banyak cara, banyaknya cara itu sama dengan 21 dikali 6. Sama dengan 126. Jawabannya yang Charlie. Oke teman-teman, nomor 9 apakah aman? Mantap banget. Udah nggak ada jawaban yang beda ya. Semuanya sama, luar biasa. Aman, Ti. Oke, mantap Kak Us. Lanjut ya. Nomor 10. Nah, pada suatu pertemuan yang dihadiri oleh 7 orang ibu-ibu PNS. Nah, ini kita nih nanti ya, jadi ibu-ibu PNS ya. Lalu, ini bukan le ya. Ketujuh ini maksudnya. Lalu ketujuh ibu-ibu tersebut saling berjabat tangan satu sama lain. Hitunglah jabat tangan yang terjadi. Nah ini coba buat kita yang merasa ibu-ibu ya. Nanti kalau kita jadi ibu-ibu PNS, kita ketemuan, salaman deh. Ada 7 orang. Nah hitunglah berapa banyak cara berjabat tangan. Nah coba berapa nih? Jabat tangan pasti pakai kombinasi ya. Wah jawabannya bebe, mantap. Nah, berarti kan ini gimana teman-teman? N-nya 7. R-nya antara aku dan kamu ya. Jabat tangan itu berarti R-nya 2. C, 7 faktorial, 2 faktorial. Sama dengan 7 faktorial dibagi 2 faktorial dikali 7 min 2 faktorial. Sama dengan 7 dikali 6 kali 5 faktorial dibagi 2 kali 1 dikali 5 faktorial. Coret-coret, coret-coret. Ini 3, 7 kali 3 sama dengan 21 cara. Semudah itu ya teman-teman, permutasi kombinasi. Mantap. Nomor 10B ya. Ya, betul. Ya, silakan Kak Adis. Oke, teman-teman. Ada lagi yang mau bertanya apakah aman nomor 10? Nomor 10 aman nggak? Aman. Sip, lanjut. Sudah selesai ya teman-teman, 10 soal untuk permutasi dan kombinasi. Nanti mungkin selanjutnya peluang, belum ya peluang. Oke, jadi sebuah keyakinan dan mimpi yang kuat akan mengantarkan pada suatu keberhasilan untuk meraih kesuksesan. Kami CPNS 2021, salam 500 plus. Oke, terima kasih banyak teman-teman atas perhatiannya hari ini. Semoga apa yang kita sharingkan hari ini bermanfaat ya. Mohon maaf apabila dalam penyampaian saya masih dapat banyak kekurangan. Sebelum kita akhiri, marilah kita akhiri dengan doa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Terima kasih banyak teman-teman. Selamat siang. Dapat 2 soal. Sama-sama Kak Lale. Terima kasih ya. Selamat siang. Selamat beraktivitas kembali teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.